Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami memandang Engkau Yesus, dan Roh-Mu turun atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang kupandang, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kusembah, Engkau yang termulia. Haleluya, haleluya. Ya namanya narayamu. Haleluya. Ya namanya ralaya sikananamu. Kudus, kudus Engkau Yesus Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau ditinggikan di permulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Saat ini kita akan membaca bersama dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kata menyertai di sini dari bahasa aslinya itu berarti dengan mengiringi bersama-sama. Jadi aku menyertai engkau berarti Tuhan ingin mengatakan aku terus selalu bersama dengan engkau. Aku selalu mengiringi engkau. Dan aku selalu bersama-sama dengan engkau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyertai berarti mengiringi, menemani atau mendampingi. Jadi menyertai artinya kita menemani orang yang bersama-sama dengan kita. Kita mendampingi mereka. Mendampingi untuk menolong. Dan mengiringi untuk ikut ambil bagian. Itu menurut bahasa Indonesia, saudara. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus itu dinamai Immanuel. Yesus disebut juga Immanuel. Immanuel atau Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan bersama kita. El artinya Allah dan Immanu artinya dengan kita. Jadi Immanuel adalah Allah yang beserta kita. Allah yang selalu bersama dengan kita. Jadi saudara, Allah adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Selalu menyertai kita. Lalu bagaimana dengan Allah yang selalu menyertai kita, saudara? Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, Allah yang selalu menyertai kita tuh adalah God of Wonders. Allah yang selalu melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, itu selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah saudara, apa arti penyertaan Allah dalam hidup kita? Yang pertama, Ia selalu ada bersama kita. Penyertaan Tuhan memberikan arti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan Ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Hal ini bisa kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yaitu bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali. Jadi sekali saja Dia gak akan pernah meninggalkan kita, gak akan pernah membiarkan kita. Itu arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengakui saudara bahwa Alkitab ini adalah ya dan amin. Janji Tuhan ini ya dan amin. Kalau Dia berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita, itu berarti bahwa ya memang Allah selalu menyertai kita. Selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan hal ini bisa kita lihat jelas saudara dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kita lihat bagaimana penyertaan Allah terhadap bangsa Israel.
Allah memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Allah selalu menyertai mereka, enggak pernah meninggalkan mereka. Kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 14 sampai 16. Ulangan 8 ayat 14 sampai 16 dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara, dikatakan di sana bahwa di padang gurun itu penuh dengan ular ganas dan kalajengkingnya. Nah, tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel itu berjalan dengan tenang. Tidak ada ular yang menggigit mereka. Tidak ada kalajengking yang menggigit mereka. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Saudara, ketika mereka membutuhkan air, Tuhan mengadakan mujizat sehingga mereka bisa minum air dengan segar. Tuhan memberikan mana setiap hari kepada mereka. Kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel. Kita lihat bahwa Allah selalu menyertai mereka dan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, kita lihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan penyertaan Tuhan itu berlaku sampai saat ini dalam hidup kita. Walau mungkin sekarang kita tidak bisa melihat dengan kasat mata akan penyertaan Allah secara langsung. Karena memang penyertaan Tuhan itu tidak tergantung pada apa yang kita lihat dan kita rasakan. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak tergantung pada apa yang kita lihat dan kita rasakan. Kalau kita tidak melihat penyertaannya, jangan pernah mengatakan mana Allah menyertai kita. Saudara, percayalah bahwa Allah selalu menyertai kita. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi percayalah bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang ya dan amin atas janji-janjinya, saudara. Saudara, mungkin kita berkata ketika kita menghadapi masalah, kita cenderung akan berkata, mana penyertaan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Katanya Allah menyertai kita. Mana penyertaan Tuhan? Kok saya belum juga mendapatkan jalan keluar? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Saudara, saya sangat dikuatkan dengan cerita tentang jejak tapak kaki. Suatu saat ada seorang bermimpi, saudara. Seolah-olah dia melihat film ya, yang mengisahkan tentang perjalanan hidupnya, saudara. Dan dalam film itu dia melihat di pantai itu ada 2 pasang tapak kaki. Kemudian dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, ini tapak kakinya siapa saja Tuhan? Lalu Tuhan berkata, nak, itu yang 1 pasang tapak kakimu dan yang 1 pasang lagi tapak kakiku. Lalu orang ini berkata, wah terima kasih Tuhan. Engkau selalu bersama dengan saya. Karena dia melihat selalu ada 2 pasang tapak kaki di sepanjang jalan hidupnya. Dan dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyertai saya. Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih Tuhan. Kemudian dia melihat ketika dia sedang menghadapi masalah. Loh, kok cuman ada sepasang tapak kaki? Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kok ketika saya menghadapi masalah hanya ada sepasang tapak kaki Tuhan? Kemana engkau Tuhan ketika saya sedang menghadapi masalah? Apakah engkau meninggalkan saya Tuhan? Kemudian Tuhan berkata, nak, ketika engkau menghadapi masalah, itu yang nampak cuma sepasang tapak kaki. Itu adalah tapak kakiku nak. Oh, lalu saya di mana Tuhan? Tuhan berkata, engkau ada dalam gendonganku nak.
Oh Tuhan, jadi ketika saya sedang menghadapi masalah, Engkau menggendong saya Tuhan. Iya nak, ketika Engkau menghadapi masalah, Engkau ada dalam gendonganku. Oh terima kasih Tuhan, kata orang ini. Saudara, cerita ini menunjukkan bahwa memang Allah selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru ketika kita menghadapi masalah, kita ada dalam pelukannya. Dia memeluk kita dengan kasih sayang dan dia memberikan pertolongan kepada kita, saudara. Saudara, kita tahu bahwa dalam keadaan apapun juga, penyertaannya itu sempurna atas hidup kita. Dan dia mengetahui apa yang harus dia lakukan dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dan dia selalu menyertai kita. Saudara, hal ini dapat disamakan dengan bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut saat mereka menghadapi masalah. Padahal Allah selalu menyertai mereka, tapi mereka masih bersungut-sungut ketika mereka menghadapi masalah. Nah saudara, jangan kita hidup seperti bangsa Israel yang ketika menghadapi masalah mereka bersungut-sungut. Seolah-olah mereka berkata, Engkau sudah meninggalkan aku Tuhan. Kita tahu dengan jelas bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya itu terus berlangsung sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya kita bisa selalu bersyukur kepada Dia. Dalam keadaan apapun juga kita bisa selalu bersyukur karena Dia selalu menyertai kita. Saudara, yang kedua, arti dari penyertaan Tuhan adalah Ia selalu ada untuk menolong kita. Penyertaan Tuhan juga memberikan arti bahwa Tuhan itu selalu ada untuk menolong kita. Dia tidak hanya menyertai saja, tapi dia juga menolong kita. Ia adalah penolong yang sejati dan kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 6 dikatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ini merupakan perwujudan dari penyertaan Allah, yaitu pertolongan. Tuhan bukan hanya tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita, tapi Dia juga bertindak sebagai penolong dalam hidup kita. Kebanyakan orang tidak mengerti, saudara, tentang keberadaan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Sehingga kita ketika menghadapi masalah, kita seolah-olah merasa sudah putus asa, tidak mau lagi berdoa. Padahal dijelaskan bahwa Allah tuh selalu menyertai kita. Dan dalam penyertaannya tuh Dia juga bertindak sebagai penolong bagi kita, saudara. Saudara, kita tentunya tidak asing lagi dengan kisah tentang 12 pengintai yang bisa kita baca dalam Bilangan pasal 13. Kisah ini terjadi ketika bangsa Israel ada di padang gurun Paran, saudara. Yaitu sebuah daerah yang sangat dekat dengan tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Alkitab menuliskan bahwa Yosua dan Kaleb akhirnya berhasil memasuki tanah Kanaan. Tetapi ke-10 pengintai lainnya tidak mewarisi janji Allah karena mereka digentarkan oleh penduduk yang ada di tanah Kanaan. Kita tahu bahwa di sana ada satu suku, yaitu namanya suku Enak. Itu merupakan suku raksasa, saudara. Nah, ke-10 pengintai ini berkata, kita tidak bisa mengalahkan bangsa di tanah Kanaan karena mereka itu lebih kuat dari kita. Nah, ke-10 pengintai ini menganggap bahwa raksasa-raksasa itu sangat kuat sehingga mereka itu tidak bisa dikalahkan. Dan mereka itu memakan penduduknya. Jadi, ke-10 pengintai ini digentarkan oleh keadaan penduduk di tanah Kanaan. Saudara, rasa takut merupakan sebuah tanda bahwa kita tidak mengenal akan arti dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita masih merasa takut, itu artinya kita tidak mengenal arti penyertaan Allah dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam Bilangan 14 ayat 7-9.
Ini Yosua dan Kaleb yang berkata, saudara, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Kaleb dan Yosua menguatkan iman bangsa Israel, mengatakan, gak usah takut terhadap mereka, sebab Tuhan itu selalu menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut dengan mereka. Yosua dan Kaleb tidak takut, tetapi 10 pengintai lainnya merasa takut. Dan inilah yang membuat mereka gagal masuk ke tanah Kanaan. Mereka lupa, ke-10 pengintai ini lupa bahwa Tuhan ada bagi kita selalu. Dan Dia selalu menyertai mereka. Dan Tuhan selalu bertindak sebagai penolong dalam hidup kita. Saudara, Yosua dan Kaleb memiliki keberanian. Apakah keberanian itu, saudara? Kata berani itu mengandung pengertian kemampuan untuk bertindak mengatasi rasa takut. Jadi berani itu artinya kemampuan untuk bertindak mengatasi rasa takut. Artinya saudara, orang yang berani itu bukanlah orang yang tidak dapat digentarkan oleh keadaan di sekelilingnya atau tidak memiliki rasa takut. Tetapi orang yang berani adalah orang yang tahu dan mampu mengatasi kegentaran atau ketakutannya. Jadi orang yang berani itu bukannya orang yang tidak pernah takut, gak pernah merasa takut menghadapi masalah yang ada, menghadapi keadaan yang ada di sekitarnya. Tetapi orang yang berani itu adalah orang yang tahu dan mampu mengatasi rasa ketakutannya itu. Setiap orang pasti memiliki rasa takut, saudara. Tetapi jika kita mempercayai bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, kita diberi kemampuan untuk mengalahkan rasa takut itu, saudara. Nah, itulah yang terjadi pada Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua mengalahkan ketakutannya dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Saudara, beranikah kita mengambil keputusan yang tepat saat kita sedang menghadapi persoalan yang sulit? Beranikah kita mengatakan bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut menghadapi masalahku? Kita memang mungkin digentarkan oleh masalah yang ada di sekitar kita. Tapi jika kita yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, maka kita akan dapat menyingkirkan rasa takut itu. Kita akan mampu menyingkirkan rasa takut, mengatasi ketakutan. Karena adanya keyakinan tadi bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan selalu bertindak sebagai penolong dalam hidup kita. Bahwa yang menyertai kita itu adalah God of Wonders. Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Nah, itu Allah yang menyertai kita, saudara. Jadi, ketika kita menyadari bahwa yang menyertai kita adalah Allah yang maha kuasa, God of Wonders, Allah yang sanggup melakukan keajaiban, itu akan menolong kita untuk mengatasi rasa ketakutan. Sehingga kita bisa menyingkirkan rasa ketakutan itu dan kita memiliki keberanian, saudara. Karena ada Allah, Immanuel, yang selalu menyertai kita. Saudara, kalau kita mengenal Allah dengan benar dan mengerti benar akan arti penyertaannya dalam hidup kita, maka saudara, Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam keadaan bagaimanapun juga, Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, Tuhan yang selalu bersama kita adalah Tuhan yang perkasa, maha kuasa, yang sanggup membawa kita sebagai umat pemenang. God of Wonders. Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus itu
selalu membuka tangannya, siap untuk menolong kita. Kapanpun kita membutuhkan pertolongannya, kapanpun kita berseru kepadanya, Dia sanggup menolong kita. Dia juga yang berhasil akan membawa kita kepada kemenangan. Sehingga kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Dia. Saudara, sekarang masalahnya, sudahkah kita benar-benar mengerti arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih dihantui kekhawatiran, ketakutan? Kenalilah Allah secara benar. Maka ketika kita mengerti dengan benar akan arti penyertaannya dalam hidup kita, maka kita akan mampu mengatasi rasa ketakutan dan kekhawatiran. Dan kita akan melihat tangan Tuhan, God of Wonders itu, melakukan keajaiban dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah Immanuel, yang selalu menyertai kami. Tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami sekalipun Tuhan. Dan Engkau selalu bersiap untuk menolong kami. Memberikan pertolongan kepada kami kapanpun kami membutuhkan Engkau. Engkau Allah God of Wonders itu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar mengerti arti penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengalahkan ketakutan, kekhawatiran yang seringkali mengganggu hidup kami. Yang seringkali membuat kami tidak berdaya ini Tuhan. Dengan mengerti arti penyertaan-Mu secara benar, kami akan mampu mengatasi semua ketakutan dan kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau Engkau selalu menyertai kami, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang selalu diberkati, selalu ada dalam perlindungan-Mu, dan selalu hidup berkemenangan di dalam Engkau. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.